Selamat siang semuanya, nama saya Imel Ekipsi, angka NPM saya 23130410079. Di sini saya akan menjelaskan lebih mendalam mengenai suatu kosakata yang jarang diketahui oleh siswa dari suatu cerita rakyat. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan belajar dari suatu cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Danau Toba. Cerita rakyat ini adalah cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara. Apakah pembelajar di sini ada yang pernah ke Danau Toba? Siapa? Oke, belum ada ya. Oke, di sini Danau Toba itu diceritakan dia itu tidak datang secara alami, namun dia datangnya dari suatu tragedi. Berikut adalah ceritanya. Dahulu kala, di sebuah desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Dahulu kala, itu adalah kosakata yang cukup jarang digunakan di kehidupan sehari-hari oleh orang Indonesia itu sendiri. Nah, dahulu kala itu memiliki makna pada zaman dahulu. Once upon a time. Sudah lama itu, masa lalu. Jadi dia ini terjadi di suatu masa yang tidak bisa kita hitung melalui kalender, tidak bisa dilihat seperti pada masa penjajahan dan lain sebagainya. Jadi dia datangnya tidak punya waktu seperti itu. Selanjutnya, suatu hari saat memancing di sungai, ia mendapatkan seekor ikan berwarna keemasan. Keemasan itu seperti apa? Ikan kemasan itu seperti ini. Jadi warnanya itu golden fish. Jadi bisa seperti warna ikan-ikan mas. Jika kalian pernah melihat warna ikan mas atau pernah makan makanan tradisional dari sana, ada juga namanya ikan arsik yang menggunakan ikan mas. Dia warnanya seperti ini. Tapi mungkin dia siripnya dan lain sebagainya, ekornya ini tidak seperti ini. Tapi warnanya seperti ikan mas. Seperti itu. Kemudian ikan itu tiba-tiba berubah menjadi seorang putri jelita. Kata jelita itu cukup jarang digunakan di bahasa Indonesia. Jelita itu bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi seorang putri yang cantik, kemudian wajahnya indah, kemudian dia berbeda. Kalau kita menggunakan kata cantik itu kita bisa menggunakan untuk segala rupa. Kita bisa bilang cantik untuk baju, pakaian, dress, tapi jelita itu lebih ke wajah dan tampang seorang perempuan. Seperti itu kita pakai kata jelita. Selanjutnya, putri tersebut lalu bersepakat. Bersepakat ini kata dasarnya adalah sepakat. Dia mendapatkan imbuhan bersepakat itu sama seperti agree. Mereka membuat suatu perjanjian dan keduanya menyetujui perjanjian tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, Toba tidak boleh pernah menceritakan asal-usul dirinya yang sebenarnya kepada siapapun. Di sini Toba adalah si pria yang menangkap ikan tadi. Itu tidak boleh menceritakan tentang asal-usul si perempuan tadi, yaitu yang diangkat menjadi istrinya atau wife dari si Toba ini. Asal usul itu apa sih? Asal usul itu datangnya. Nah, kita tahu bahwa ikan mas ini berubah menjadi seorang putri. Nah, mereka berdua membuat perjanjian bahwa si Toba ini, suaminya, tidak boleh menceritakan tentang asal usul dirinya, perempuan tadi yang merupakan ikan mas. Seperti itu ya. Selanjutnya, setelah menikah, mereka dikaruniai. Kita, orang Indonesia, biasa menggunakan diberikan atau dipercayai. Nah, kata dikaruniai ini datangnya dari Tuhan. Jadi, dikaruniai ini adalah seorang anak yang diberikan oleh Tuhan kepada sepasang suami istri. Seperti itu. Selanjutnya, setelah dikaruniai lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Jadi nama anak dari Toba dan perempuan yang wujudnya ikan ini
diberi nama Samosir. Anak itu tumbuh menjadi bocah yang bandel dan rakus. Bandel dan rakus. Bandel itu adalah anak yang nakal, jahil, dan suka mengganggu orang lain. Sedangkan rakus itu memiliki makna semua makanan yang ada di depan dia santap, dan dia tidak mau berbagi dengan orang lain, dan kadang pun dia memakan makanan orang lain dan dia tidak mau menyisakan kepada orang lain. Seperti itu. Berikutnya ada kata Toba pun naik pitam dan tanpa sadar melanggar janjinya. Naik pitam itu adalah suatu keadaan emosional seorang yang dia sangat marah. Dia marah, dia kesal, dan emosinya sudah tidak terbendung. Jadi dia naik pitam melihat kelakuan anaknya sendiri. Setelah dia naik pitam, dia kesal dengan anaknya tersebut. Kemudian dia berteriak dengan keras, katanya, dasar anak ikan. Jadi dia melanggar perjanjian antara dirinya dengan istrinya yang merupakan ikan tadi. Samosir terkejut, anaknya terkejut dan berlari terbirit-birit. Terbirit-birit itu jarang sekali digunakan di bahasa Indonesia. Namun terbirit-birit kita maknakan sebagai suatu kejadian yang mana seseorang berlari kencang dengan sekuat tenaganya, seperti seekor kancil yang dikejar harimau atau seekor tikus yang dikejar oleh kucing. Kita pernah melihat itu di Tom dan Jerry. Seperti itu terbirit-birit. Jadi dia lari kencang sekuat tenaganya. Nah, selanjutnya ada kata dahsyat dan telaga. Dahsyat memiliki makna adalah air yang datang dengan kencang, seperti air Nuh, air yang ada di cerita Nabi Nuh, jika kalian tahu. Seperti tsunami, kemudian banjir bandang yang menghantam seluruhnya, jadi semua tenggelam. Nah, inilah yang memunculkan yang namanya telaga atau lake. Telaga itu adalah kumpulan air yang sangat luas dan indah. Telaga inilah yang disebut sebagai Danau Toba. Begitulah asal ceritanya. Jadi, ada seorang seorang pria bernama Toba. Dia memancing ikan, namun ternyata ikan ini adalah manusia. Dia cantik rupawan. Kemudian dia menyetujui Toba dan putri tadi yang merupakan ikan itu, dia menyetujui untuk membangun hubungan rumah tangga. Kemudian lahirlah seorang anak bernama Samosir. Kemudian tapi anak ini sangat nakal sampai bapaknya yang bernama Toba, ayahnya, melanggar janji dan menyebut dasar anak ikan, katanya seperti itu kepada anaknya. Kemudian karena sangat sedih, ya, dia si ikan tadi ini, yang putri ini, bersumpah dan berguncanglah hebat dunia. Katanya hujan turun dengan deras, air meluap-luap dengan dahsyat dan membanjiri semuanya. Jadi desa tersebut berubah menjadi Danau Toba. Jadi dikabarkan bahwa di bawah Danau Toba itu adalah rumah-rumah, karena itu adalah daerah tempat tinggalnya si Toba, ikan tersebut, dan juga anaknya dulu. Tapi setelah Toba melanggar janjinya, jadilah tempat tersebut menjadi danau yang disebut dengan Danau Toba. Begitulah cerita Danau Toba. Jadi saya rasa sudah jelas tentang kosakata yang jarang sekali didengar di dalam bahasa Indonesia, dan mungkin kalian cukup sulit karena ada penambahan imbuhan di dalamnya. Sekian saya rasa penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.